Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, hari ini Sabtu 30 Juli 2022, dari Hosea pasal 14, ayat 2 sampai ayat 10. Hosea pasal 14, ayat 2 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami dan mensyukuri pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Oleh perkenaanmu kami boleh beristirahat dalam tidur kami semalam lamanya dan boleh bangun dengan berkat yang baru dari Tuhan pada saat ini. Kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menuntun kami dan kami makin diteguhkan dengan firman-Mu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Pembacaan kita dari Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 10 berbunyi, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Habis hujan, tampak pelangi. Adalah gambaran sesuatu hal yang indah yang akan terjadi setelah kesusahan melanda. Mungkin kalimat ini kira-kira bisa diidentikan atau bisa menggambarkan situasi yang dialami oleh umat Tuhan, umat Israel. Jika kita memperhatikan pada pasal-pasal awal dari kitab Hosea ini, yang dimulai dan banyak berbicara tentang hukuman dan penghakiman kepada umat Tuhan, umat Israel, oleh karena kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Digambarkan pada pasal-pasal awal dalam kitab Hosea, bahkan di pasal 1, mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan merampas hak orang yang lemah, bahkan dalam seluruh kehidupan mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu digambarkan dalam keluarga Hosea. Dan karena itu, melalui bagian terakhir dari kitab Hosea ini, di pasal 14, mau memperlihatkan bahwa ternyata kasih Tuhan lebih besar
daripada penghukuman dan penghakimannya kepada umatnya, umat Israel. Bacaan kita ini diawali dengan ungkapan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Tentu ungkapan ini diungkapkan oleh Hosea agar bangsa Israel segera bertobat, menyadari kesalahannya, untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, diungkapkan di sini, untuk membawa kata-kata penyesalan di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Dalam ungkapan, "Ampunilah kesalahan kami, ampunilah apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, supaya mereka mendapat yang baik dari Tuhan." Dan kemudian oleh umat Israel mempersembahkan pengakuan di hadapan Tuhan tentang penyesalan dalam kehidupan yang mereka alami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu sangat penting umat Tuhan menyadari akan hal ini, bahwa memang oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan, mereka mendapat pemulihan. Di ayat 5 diungkapkan, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Dan ini tentu ungkapan dari Tuhan yang disampaikan oleh Hosea kepada umat Tuhan. Tentu mestinya bangsa Israel menyambut kasih Tuhan untuk segera bertobat kepada Tuhan. Dan sekiranya mereka kembali di dalam naungan Tuhan, agar bisa bertumbuh seperti gandum yang diungkapkan di ayat 8, dan berkembang seperti anggur, dan termasyur seperti anggur Libanon, sehingga tak ada lagi pengandalan selain daripada pengandalan akan Tuhan. Asyur tidak akan menyelamatkan, atau berhala-berhala tidak akan menyelamatkan bagi mereka. Tuhanlah yang akan menjawab seluruh kehidupan umat Tuhan. Gambaran tentang pemulihan dan pertobatan ini sekiranya menjadi bagian dalam hidup umat Tuhan. Jika di pasal 3 diungkapkan tentang bangsa Israel yang diterima kembali oleh Tuhan, ibarat istri Hosea yang juga mendapat kasih dari suaminya, demikian juga umat Tuhan yang akan mendapat kasih dari Allah sendiri. Karena jika kita melihat dalam seluruh kehidupan umat Tuhan, umat Israel, bahwa umat Israel digambarkan bagaimana kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu tindakan ini sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan jika diungkapkan bahwa bagaikan istri Nabi Hosea yang telah berulang kali mengkhianati suaminya, dan kemudian ini tentu menggambarkan tentang bagaimana umat Tuhan yang juga tidak setia kepada Tuhan. Tetapi jika kemudian diungkapkan bahwa Hosea akan menerima kembali istrinya dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan, dan tentu ini juga menggambarkan bagaimana umat Tuhan akan diterima kembali oleh Tuhan dalam seluruh keberadaan umat Tuhan ini, dalam seluruh keberadaan mereka. Dan karena itu sangat penting untuk melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Akhir dari kalimat di ayat 10 bahwa siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Tentu ungkapan ini untuk melihat hati orang Israel, untuk melihat bagaimana mereka melihat hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Dan ini pun juga menjadi bagian dari perenungan kehidupan kita, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, agar dalam seluruh kehidupan kita, kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita, dalam segala dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat diri kita sendiri, bukan dengan melihat orang lain. Dan karena itu perlu dengan bijaksana untuk membawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan.
Dalam ungkapan di ayat 3 yang diungkapkan di sini, supaya ini pun juga menjadi pengungkapan kita kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, dan biarlah segala yang terbaik dari Tuhan nyatakan bagi kita, dan kemudian kita mempersembahkan pengakuan kita kepada Tuhan. Pengakuan dalam pertobatan kita, pengakuan dalam penyembahan kita, pengakuan dalam pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga lewat pengakuan kita ini menjadi tanda bahwa kita memang tidak bisa hidup tanpa pemeliharaan dari Tuhan. Kita tidak bisa menjalani hari-hari hidup kita tanpa kuasa dan kendali dari Tuhan. Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan, ini pun juga jauh dari kita. Bahwa yang semestinya menjadi bagian dari hidup kita adalah hidup dalam pertobatan kepada Tuhan, melakukan segala kehendaknya, dan menggantungkan segala harapan hanya pada Tuhan saja. Jika kemudian kita sudah terlalu jauh dalam hidup ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali dalam pengudusan kita kepada Tuhan, bahwa memang hanya padanya saja kita menyerahkan seluruh hidup ini, bukan hanya pada hal-hal yang lain dalam dunia ini, hanya pada Tuhan saja. Karena itu mari dalam hidup kita sungguh-sungguh kita bergantung hanya pada Tuhan saja, dan mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, kembali dalam pengakuan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar tentang kehidupan umat Tuhan, umat Israel, yang oleh hamba-Mu Hosea diperingatkan untuk kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan biarlah ini pun juga menjadi bagian dalam hidup kami untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan merangkul kami seperti Tuhan yang merangkul umat Tuhan, umat Israel dalam kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pemulihan kepada umat Israel juga menjadi pemulihan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dan kembali kepadamu dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh hidup yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Kiranya boleh kami kelola dengan baik dalam takut akan Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Peliharakan kami dan kasihilah kami. Dan pada saat ini pun juga, kami juga berdoa untuk segala rencana kehidupan kami, kiranya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan juga berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Biarlah pemeliharaanmu, kasih setiamu menaungi pemerintah kami, dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Damai sejahteramu menyertai kami semua. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.